di ginekologi itu kanker serviks paling banyak. Dan kanker serviks ini kan banyak masalahnya. Kita punya data gitu. Ya, dia pada umumnya bertahan 2 tahun aja. Lebih dari 2 tahun. Saya berharap sekali. Jadi saya meninggal dan ninggalin sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Dan kita akan bincang dengan seseorang yang benar-benar hebat luar biasa. Beliau adalah seorang pejuang melawan kanker serviks. Dan saya ingin bincang dengan Profesor Dr. Andriono SPOG. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sehat, aman? Alhamdulillah. Dok, saya tadi sebelum mulai itu merinding banget dengar cerita. Ya. Sempat sedikit diceritain, tetapi nanti mungkin kita akan cerita lebih banyak lagi. Ya, betul. Pengen tahu dulu dari awal nih. Prof itu kan sebelum jadi profesor pasti kan menjalani dulu profesi yang sebelumnya nih, Prof ya. Memilih untuk jadi dokter. Itu kenapa? Jadi dokternya kebetulan aja kok. Bukan cita-cita dari kecil atau diarahin oleh orang tua, kamu harus juga, jadi dokter gitu. Nggak ada juga. Gimana ngalirnya? Waktu itu testing aja. Waktu itu kan zaman testing gitu ya. Tapi waktu kedokteran itu kan yang testingnya banyak. Kalau nggak salah waktu itu 4.000 orang. Saya bilang, ya coba deh aku testing kedokteran lah. 4.000 kan lamaan ya. Testing 4 dari testing di Senayan waktu. Jiannya. Di GBK. Iya, di GBK. Tahu-tahu pengumuman saudara saya yang pertama lihat dulu dia. Dia bilang kamu diterima tuh katanya. Aku nggak diterima katanya, dia bilang. Ya udah. Aku lihat, saya lihat. Saya lihat di FKUI, di Salemba, ternyata benar ada namanya. Padahal itu tapi karena benar-benar. saya janji kalau diterima pulang jalan kaki, ya pulang jalan kaki langsung. Dari GBK ke Hutan Kayu. Oh, oke. Nggak gitu jauh sih. Ya lumayan. Ya lumayan. Nah, itu berarti berawal dari iseng. Maksudnya enggak yang gue pengen jadi dokter, gue harus menuju ke sana gitu. Enggak tuh. Enggak gitu. Enggak. Oke. Dan kemudian kuliah. Yeah. Akhirnya memilihlah spesialisasi SPOG. Itu kenapa? Itu juga kebetulan. Itu kebetulan juga. Jadi lagi impres saya kan di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Poso yang pernah rame itu. Jadi waktu pulang ke Jakarta, ketemu teman di Gunung Agung. Saya bilang, kamu dari mana kamu? Dari testing kedokteran, kebidanan. Kebidanan pakai testing? Ya, gue ikut begitu. Gitu ya? Iya. Orangnya iseng emang nih. Begitu ikut, udah langsung pulang ke Poso, dapat surat panggilan, diterima masuk kedokteran, masuk di kebidanan. Saya nggak ada persiapan apa-apa, ya udah buru-buru ngepak-ngepak. Saya lapor sama Pak Camat, saya harus kembali ke Jakarta karena saya diterima pendidikan. Camat bilang, Pak Lasawedi bilang, saya udah mimpi dok, katanya. Kenapa nggak mimpi? Saya jalan sama dokter naik gunung. Begitu sampai di tengah, saya balik, dokter terus. Dalam hati saya udah bilang sama istri saya, ini dokternya akan pergi nih pas ini. Ternyata betul deh. Jadi pergi. Waduh. Jadi saya pulang ke Jakarta tuh susah banget karena belum ngurus gaji. Jadi saya selama pendidikan 4,5 tahun itu gak terima gaji. Oke. Gajinya karena belum diurus. Setelah lulus baru saya pulang ke Poso untuk ngurus gaji. Baru dapat rapel 4,5 tahun. Wah. Lumayan. Beli mobil. Dipakai apa tuh Prof waktu itu? Masih inget nggak? Ya segala macam-macam gitu loh. Waktu itu kan masih ngontrak ya, bukan belum punya rumah. Untuk biaya kontrak segala macam. Ya kebetulan juga begitu lulus di kebidanan, saya dianggap layak menjadi staf oleh guru saya Prof Samil. Kamu jadi staf aja deh ya. Ya udah. Coba bikin surat lamaran. Nah ini saya bikin surat lamaran untuk jadi staf. Berarti itu staf di Kebidanan UI. Oke. Menjadi staf lah. Ya, kalau menjadi staf kan berarti staf pengajar. Iya. Oke. Itu milih kebidanan juga kebetulan. Milih kedokteran juga kebetulan. Iya. Semua tuh kayak
Air mengalir aja. Air ngalir aja. Ikut aja. Air mengalir mau kemana ikut aja. Dan akhirnya menjadi pejuang melawan kanker serviks. Ya. Ini awal mulanya apa nih, Prof? Ya sehari-hari kita menghadapi pasien-pasien, dan pasien paling banyak kanker di ginekologi itu kanker serviks paling banyak. Dan kanker serviks ini kan banyak masalahnya. Kalau kita lihat data kita di Cipto itu, pasien-pasien kanker serviks datang udah stadium lanjut. 70-82% tuh stadium lanjut. Kalau dalam stadium lanjut itu statistik kita dari RSCM itu rata-rata meninggal dalam waktu 2 tahun. Dari sejak kena pertama? Dari sejak treatment tuh 2 tahun. Jadi kalau kita lihat hanya sekitar 7% yang bisa selamat lebih dari 2 tahun. Sisanya tuh 93% meninggal dalam waktu 93% itu hampir 100% hampir ya? 100% meninggal dalam 2 tahun. Itulah yang buat kita, hati kita gak tega ngeliat dia. Jadi kalau pasien datang dengan stadium 3 gitu ya, kita udah bisa bilang sama keluarganya, ini kemungkinan dia akan bertahan dalam waktu 2 tahun. Untuk bertahan lebih dari 2 tahun kemungkinannya kecil. Dan kanker serviks ini kan perawatannya cukup berat, ya kan. Kanker serviks itu mengeluarkan lendir. Lendirnya itu berbau nanah gitu, berbau jaringan nekrosis, jaringan busuk. Kalau bau ikan busuk lah kayak gitu lah. Ya, sehingga kalau pasien kanker serviks itu baunya semerbak gitu ya. Sehingga kalau dirawat di satu kamar itu kamarnya bau sekali. Sehingga kendalanya keluarganya juga agak terhambat untuk merawat beliau. Karena bau itu? Iya, oleh karena itu saya udah bertekad, saya bilang kita harus coba lawan kanker serviks ini dengan semaksimal mungkin. Prof, tadi Prof katakan bau gitu ya. Itu kalau misalnya ketemu pasien pertama yang sudah stadium lumayan tinggi gitu, Prof udah langsung tahu bahwa ini? Iya. Udah kita bisa prediksi gitu. Karena data statistiknya ada kita punya data gitu. Hanya dia pada umumnya bertahan 2 tahun aja. Lebih dari 2 tahun, kecil loh yang di atas 2 tahun. Oke. Dan akhirnya Prof memilih untuk fokus di sini, berjuang melawan kanker serviks. Kita buat program lah. Iya. Buat program untuk melawan kanker serviks ini. Kalau nggak dilawan kan, kanker serviks itu bukan kanker yang penyebabnya sudah diketahui kan. Penyebabnya adalah infeksi virus HPV. Jadi penyebabnya sudah diketahui, pencegahannya diketahui, screeningnya sudah diketahui, treatmentnya sudah diketahui. Tapi kok masih banyak problem. juga. Sehingga kalau tiap hari itu kan pasien meninggal, kira-kira antara 2 sampai 3. Sehari? Satu hari itu 30 meninggal. Statistiknya sehari 30 wanita meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Bukan dunia, lebih besar lagi berarti? Lebih besar lagi. Di Indonesia 30. Jadi kalau kita duduk di sini 1 jam, udah 1 tuh atau 2 meninggal.